Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selamat pagi kepada semua anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 7. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalian semua dapat berjumpa kembali dalam media kelas daring ini, yaitu akan membahas tentang materi yang telah lalu, yaitu menggambar ragam hias. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kita yang lalu di kelas daring, Bapak telah memberikan suatu penjelasan tentang menggambar ragam hias. Nah, kali ini masih berkelanjutan, ya. Kali ini Bapak pun akan membahas lanjutan materi kemarin, yaitu menggambar ragam hias. Anak-anakku sekalian berbahagia, menggambar ragam hias. Nah, untuk bagian B, yaitu jenis ragam hias, ya. Yang pertama adalah jenis ragam hias geometris, yaitu ragam hias geometris menggunakan motif hias tertentu, ya, yaitu ragam hias tertua, dan motif ini bisa diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik, ya. Ragam hias itu bisa dibuat dari berbagai bentuk dan teknik, bisa digambar, bisa dipahat, atau dengan dicetak, ya. Karena ragam hias itu adalah jenis karya yang dibuat dengan keterampilan, jadi bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Dan yang kedua dari jenis ragam hias yaitu ragam hias flora. Motif flora merupakan motif hias yang menggambarkan motif tumbuh-tumbuhan yang dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stilasi, ya. Ini yang kedua, ragam hias flora, yaitu jenis ragam hias dari tumbuh-tumbuhan. Apakah itu bunga, apakah itu gambar pohon, ya, atau gambar padang luas dengan tumbuhan ilalang-ilalang, ataupun lapangan dengan rumput-rumput yang menghijau, ya, dan lain sebagainya yang diambil dari jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang kedua, yaitu jenis ragam hias flora. Nah, ragam hias flora ini, ya, dibuat dengan cara natural maupun stilasi. Tentu anak-anakku sekalian masih ingat, ya, pembahasan yang kemarin, apa itu natural, apa itu stilasi. Ya, natural itu secara alami, asli, digambar apa adanya sesuai dengan objek yang kita buat. Itu natural. Membuat bunga mawar dengan warna merah, ya, itu kita buat pun demikian. Dipindahkan ke media gambar, kita gambar bunga mawar dengan warna merah persis dengan aslinya. Nah, itu adalah teknik ragam hias natural. Nah, stilasi
itu menggambar dengan gaya, dengan model baru, artinya tidak mengubah dengan objek aslinya, ya, seperti tadi gambar bunga mawar, ya, tetapi diberi tambahan gaya dengan tujuan untuk lebih memperindah, ya, jadi tambah gambaran namun tidak mengurangi keasliannya. Nah, itu jenis ragam hias stilasi. Dan yang ketiga adalah ragam hias fauna, ya. Ketiga, ragam hias fauna yaitu motif fauna yang menggambarkan binatang. Contoh jenis binatang yang dijadikan objek gubahan antara lain burung, singa, ular, kera, dan gajah. Nah, ini contoh binatang-binatang yang biasanya, ya, pada umumnya itu dibuat gambar, ya. Nah, itu yang ketiga, ya, gambar ragam hias fauna. Jadi menggambar diambil objek dari jenis hewan, binatang. Ya, lebih banyak lagi, ya, contoh-contoh binatang yang bisa digambar, karena ya namanya binatang itu jenisnya pun banyak, macamnya pun banyak, ya, berbagai macam bentuk model, apakah itu burung garuda, ya, kemudian burung apalagi gelatik, ya, lovebirds, dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga, ya, jenis ragam hias fauna. Jadi dibuat gambar yang indah dari jenis binatang. Lalu yang keempat, yaitu motif manusia. Nah, ini jenis ragam yang keempat, motif manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif mempunyai beberapa macam unsur, ya, baik secara terpisah, ya, seperti kodok atau topeng, dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan. Nah, ini jenis ragam hias yang untuk dibentuk bagi manusia itu diantaranya adalah cara bagaimana membuat suatu bentuk binatang, namun secara garis besarnya pelakunya adalah manusia, ya, seperti membuat ragam hias topeng yang biasa dikenakan para seniman tari, ya, untuk acara-acara tertentu. Nah, itu topengnya itu yang dibuat itu beraneka ragam, diambil dari jenis fauna. Bisa topeng berupa kodok, ya, atau secara utuhnya, dan bisa berbentuk dalam contoh yang lain dalam pewayangan. Ya, dalam pewayangan juga bisa digunakan, ya, bentuk-bentuk topeng yang dikenakan oleh manusia. Dan yang kelima, anak-anakku sekalian, ya, adalah bentuk ragam hias benda alam, ya, yaitu benda alam yang digunakan objek menggambar adalah benda alam seperti batu, air, dan awan, ya, benda alam. Jadi kalau kita memahami apa itu alam, tentu kalian sudah terbayang, ya, apa itu alam, ya. Alam itu adalah dunia. Jadi benda alam itu ya benda semua yang ada di dunia, apa saja,
benda yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan jenis ragam hias. Ya, di sini dicontohkan dari ragam hias benda alam adalah batu. Ya, batu itu termasuk benda alam. Bisa tidak dibuat? Bisa. Maksudnya dibentuk ya, dibentuk. Kalau yang membuat tentu Allah yang maha kuasa menciptakan batu. Nah, sekarang Allah sudah ciptakan batu, lalu manusia memanfaatkan. Ya, batu ini bisa dibentuk ya dalam corak patung, bisa juga dibentuk dalam corak penggunaan kebutuhan hidup ya, berupa ulekan. Bisa juga batu ini dibentuk membuat taman, kolam, jalan, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis batu yang dimanfaatkan untuk jenis ragam hias. Dan yang kedua contohnya air. Ya, jenis air itu apa? Air itu termasuk adalah ragam hias benda alam. Bagaimana ya air itu bisa dijadikan sebagai hiasan? Bisa dibuat air mancur, ya kan? Diberi warna dengan sinar lampu, bisa dibuat kolam, ya, dihiasi dengan ikan-ikan. Bisa juga dibuat air terjun, ya, itu dari jenis air, ya, diciptakan oleh Allah untuk manusia, dan manusia pun harus bisa mengelolanya, membentuk aneka hiasan. Dan yang ketiga contohnya adalah awan. Ya, awan yang berwarna putih kebiru-biruan cerah. Nah, itu dihias dengan media gambar. Ya, dengan gambar pada kanvas lukisan. Nah, awannya itu bisa dibentuk warna ungu ya dikala senja, ketika matahari akan terbenam. Ya, tentu kalian masih ingat ya cara bagaimana menggambar cuaca suasana sore hari. Awannya berwarna apa? Ungu ya, kekuning-kuningan, merah agak kekuning-kuningan karena matahari akan terbenam. Kemudian warna awan cerah terang di saat pagi hari ketika matahari akan menuju ke pusatnya, ke atas ya. Begitu pula awan berwarna biru terang di siang hari ya. Nah, itu adalah jenis awan yang bisa dibentuk dengan ragam hias. Nah, itulah contoh ragam hias yang ke-5, yaitu ragam hias benda alam. Dan yang ke-6 dari jenis ragam hias yaitu khayalan atau kreasi. Ya, ragam hias khayalan atau kreasi adalah ragam hias kreasi bentuk ciptaan yang tidak terdapat pada alam, pada mata, seperti ragam makhluk ajaib, raksasa, dan dewa. Itu adalah jenis yang ke-6, yaitu ragam hias dalam bentuk kreasi atau khayalan. Jadi bentuk yang ke-6 ini ya anak-anakku sekalian adalah ragam hias yang diciptakan dari khayalan, dari pemikiran ya, dalam bentuk apa saja. Ya, umpama dalam pemikiran menggambar sebuah bentuk raksasa, dibuatlah dengan wajahnya, dengan taringnya, dengan lidahnya, dengan rambutnya yang beraneka macam. Jadi semacam kreasi sendiri, ciptaan sendiri tanpa melihat objeknya. Jadi dengan khayalan saja. Nah, ini jenis ragam hias yang ke-6. Nah, inilah anak-anakku sekalian dari berbagai macam jenis ragam hias.
Baik, untuk bagian C-nya ya anak-anakku, masih kelihatan ya di layar video kalian. Untuk bagian C adalah teknik pembuatan ragam hias. Nah, sekarang tekniknya, cara bagaimana membuat ragam hias itu. Baik, yang pertama, nomor 1 adalah realis atau naturalis. Ya, apa itu teknik realis atau naturalis? Yaitu merupakan teknik pembuatan ragam hias yang berusaha mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami tanpa melalui gubahan. Nah, ini yang pertama. Ya. Teknik pembuatan ragam hias realis atau naturalis. Jadi asli, realita, apa adanya ya begitu dibuatnya. Secara naturalis ya secara alami. Bagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Bagaimana warna batangnya, warna daunnya, warna buahnya, ya begitu adanya. Nah, itu disebut dengan teknik menggambar realis atau naturalis. Dibuat seperti aslinya. Dan yang kedua, ya, teknik pembuatan ragam hias stilasi. Tadi yang pertama membuat secara aslinya dalam bentuk asli tanpa adanya gubahan. Nah, yang kedua adalah bentuk stilasi. Nah, ini stilasi ini adalah gambar gubahan, yaitu ragam hias dengan cara mengubah bentuk tertentu tetapi tidak meninggalkan identitas diri atau bentuk dan ingin distilasikan, ya, dari yang ingin distilasikan. Nah, ini stilasi, ya. Jadi ada gubahan, ada perubahan, ada tambahan dalam menggambar ragam hias stilasi. Contohnya menggambar ragam hias fauna burung, ya. Lalu dari gambar burung itu kita beri tambahan dengan gaya tersendiri, ya. Contohnya membuat ekornya melengkung, membuat kepakan sayapnya melebar, ya, ditambah dengan warna-warni, ya, dengan keindahan ragam hias yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, itu stilasi, mengubah tapi tidak mengurangi identitas aslinya. Burung, ya burung, tapi dalam menggambarnya diberi tambah-tambahan, ya. Jadi berbentuk gaya, ya. Kalau orang bertanya, ini burung apa ini? Nah, ini jenisnya ragam hias. Pokoknya ini adalah burung, gitu, ya. Tapi indah, ya, dibuat gaya stilasi, ya, dengan ditambah keindahan-keindahan baik dari warna, model, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah teknik pembuatan ragam hias yang kedua, stilasi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjut kepada yang ketiga, ya. Ketiga dari teknik pembuatan ragam hias, yaitu deformasi. Deformasi merupakan lawan dari stilasi. Ya, deformasi adalah mengubah atau memisahkan bagian bentuk, tidak meninggalkan kesatuan dan keselarasan. Nah, kalau yang ketiga ini lawannya dari stilasi. Ya, kalau stilasi itu menambah, tapi kalau deformasi justru mengubah, mengurangi dari bentuk aslinya. Ya. Nah, ini jenis
teknik pembuatan ragam hias yang ketiga yaitu deformasi, mengubah dari bentuk aslinya. Ya. Contoh menggambar dari jenis flora, ya, flora bentuk bunga, ya, dari bunga mawar dibentuk tapi tidak seutuhnya dirubah, hanya dalam bentuk bunganya saja, ya, batangnya tidak ada, daunnya pun tidak ada, ya, jadi dikurang-kurangi, tapi keindahannya tetap ada dalam bentuk bunga mawar. Dan yang keempat adalah kombinasi atau kreasi. Ini teknik pembuatan ragam hias yang keempat adalah kombinasi atau kreasi. Apa itu kombinasi kreasi? Yaitu ragam yang dibuat dengan mengkombinasikan beberapa bentuk atau motif yang merupakan hasil kreasi dari senimannya. Nah, yang keempat ini justru menyatukan dari berbagai macam bentuk, ya, ditambah, bisa juga dikurangi. Jadi kreasi dari pembuatnya, ya. Jadi bagi kalian yang ingin membuat jenis ragam hias bentuk fauna binatang, boleh, ya, misalnya dari jenis harimau, kemudian kalian buat harimau itu ekornya melengkung panjang, ya, kemudian bentuk kakinya, bentuk badannya, warnanya, ya, dikombinasikan, ditambah, wah, pokoknya dibuat lebih bagus dari dari bentuk aslinya, itu juga boleh. Ya, itulah yang dinamakan dengan kreasi. Jadi pendapat keindahan dengan menambahkan atau mengurangi dari bentuk aslinya. Nah, itulah teknik pembuatan ragam hias, ya, anak-anakku sekalian. Kita lanjut kepada bagian D, menggambar ragam hias. Ya, menggambar ragam hias. Nah, ini menggambar ragam hias ada beberapa jenis, ya, macam. Yang pertama menggambar ragam hias flora, yaitu ragam hias dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Di daerah Indonesia memiliki ciri khasnya, yaitu daun, batang, dan buah. Daun, batang, dan buah. Nah, itu memang adalah tumbuhan dari batang, daun, ya, ranting, buah, atau bunga. Dan yang kedua adalah menggambar ragam hias fauna, yaitu bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan yang sama dengan ragam hias flora. Contohnya burung, gajah, ya, cicak, ikan, ya, dan lainnya dari jenis binatang. Dan yang ketiga adalah menggambar ragam hias geometris. Nah, ini ragam hias geometris adalah ragam hias yang diterapkan di beberapa bagian seperti tepi, kain, jendela, daun pintu yang ada pada setiap rumah. Nah, itu dihias dengan menggambar atau membentuk geometris, ya. Jadi membuatnya itu dengan ukuran sebagaimana kita membuat pada gambar kubus, ya, menggambar pada bentuk sama kaki, ya, bentuk segitiga sama kaki, bentuk silinder, bentuk lingkaran, bentuk oval. Nah, itu adalah semuanya terdiri dari jenis ragam hias geometris. Jadi bentuk-bentuk yang memang sudah ada, ya. Bentuknya pintu apa? Oh iya, 4 persegi panjang. Bentuknya jendela, ya, bisa oval, bisa bundar, ya, bisa juga
4 persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis ragam hias yang ketiga, geometris. Nah, yang keempat, menggambar ragam hias figuratif, ya. Dalam bentuk ragam hias figuratif adalah objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk figuratif. Jadi menggambar manusia, bentuk seperti manusia, yaitu figur, ya. Bagaimana? Nah, di sini tentu figur manusia itu mempunyai beberapa tahapan, ya, atau disebut juga anatomi tubuh, ya, dari kepala sampai kaki. Nah, itu adalah jenis yang keempat, menggambar ragam hias figuratif. Jadi ya figurnya, bentuk manusianya. Nah, ya manusia kan Allah ciptakan itu dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana bentuk gambar, ya, figur laki-laki, dan bagaimanapun bentuk juga figur perempuan. Ya, mudahnya sajalah, kalian pasti pernah kan, ya, melihat bentuk gambar di tempat di keramaian gitu, ya. Di tempat-tempat seperti rest area ketika akan membuang air kecil, ya, ada gambar kelihatan berambut panjang, ada gambar jenis tanpa rambut panjang. Itu sudah paham, oh ini yang rambut panjang berarti khusus wanita, oh ini yang gambar biasa berarti khusus untuk laki-laki. Nah, itu adalah figur, ya, contoh bentuk. Nah, itulah yang keempat dari jenis menggambar ragam hias. Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, dari semua apa yang telah Bapak berikan kepada kalian dalam bentuk penjelasan tentang materi menggambar ragam hias ini, nanti Bapak akan berikan satu contoh, ya, latihan bagaimana membuat ragam hias, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana menggambar ragam hias. Oleh karenanya, setelah pembahasan ini Bapak sangat mengharapkan kalian bisa lagi mempelajarinya, membacanya pada buku sumber, ya, begitu, sehingga apa yang telah Bapak sampaikan tidak lupa, kalian akan mengingat, dan kalian pun akan bisa untuk menerapkannya nanti pada praktek menggambar ragam hias. Nah, begitulah pembahasan kali ini tentang menggambar ragam hias. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, panjang umur, ya, sehingga kita tetap bisa beraktivitas, belajar kembali kepada semua apa yang telah disampaikan oleh Bapak maupun Ibu guru. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan kembali lagi pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.